Jadi waktu kejadian 2016 masih ada di Cirebon? Ada di Cirebon. Kerja? Pas itu saya ingat, saya nggak tahu sih kerja atau enggak, pokoknya ada di Cirebon. Waktu itu emang Mas nggak keluar kota? Enggak, emang ada di Cirebon ya. Asli Cirebon? Asli Cirebon, dan juga nggak suka keluar kota juga sih. Keluar kota paling cuma 1 bulan bekerja terus balik lagi. Kerja sebagai apa? Buruh bangunan. Bangunan juga? Iya. Mas, saat malam kejadian itu posisi Mas di mana? Saya ingat saya itu lagi nongkrong di rumah teman saya. Saya ingat saya. Daerah? Daerah desa saya, desa Kepompongan RW 1 RW 3. Oh, Kepompongan juga? Iya. Mas, dasar polisi mendatangi Mas sendiri apa waktu itu Mas? Dasarnya dari medsos atau dari? Ya mungkin karena viral di medsos, jadi ya polisi untuk memastikan mungkin datang saya dan menanyakan identitas. 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut, dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya, dan sampai yang dipoto yang ditangkapnya sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Telinga katanya kan berisingan. Oh, foto bolong. Yang itu ya. Oke. Sama dari muka aja udah beda. Sama Peggy yang sekarang. Pada saat itu kan ada 3 DPO, iya. Dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek, dan juga rambutnya keriting. Nah, di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh, rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap tuh beda jauh sama yang. Ciri-cirinya identik dengan pengakuan Saka. Publik curigai pria bertindik diduga pelaku kasus Vina. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Pengakuan mengejutkan yang disampaikan Saka Tatal soal ciri-ciri Peggy Peron, pelaku pembunuhan Vina, menimbulkan tanda tanya. Saka mengaku bahwa Peggy mempunyai tindik besar di bagian telinga. Mendengar pengakuan Saka ini, banyak warganet yang kemudian mengaitkan sosok Peggy pada satu pria dan bukan Peggy Setiawan yang kini ditangkap. Dalam pengakuannya, Saka mengaku ia sempat ditunjukkan foto para DPO oleh polisi. Waktu 2 minggu yang lalu, ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Jabar datang ke rumah dan menanyakan bahwa DPO tersebut dan dikasih fotonya dan nama-namanya, kata Saka. Saka menuturkan wajah Peggy yang ditangkap bukanlah sosok yang sama seperti yang fotonya ditunjukkan polisi. Selain itu, Saka juga mengaku bahwa Peggy memakai tindik di telinga. Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga udah berbeda. Telinga kan persingan, bolong, itu beda, kata Saka. Saka juga menambahkan bahwa pelaku punya rambut keriting yang berbeda jauh dengan foto yang diberikan pihak kepolisian. Ada rambutnya keriting, versi Peggy dari polisi. Tapi Peggy yang sekarang beda jauh sama dengan foto yang diberikan oleh pihak kepolisian, jelas Saka. Sosok yang dipaparkan Saka ini lantas dikaitkan dengan seorang pria yang punya ciri yang sama. Pria yang belum diketahui identitasnya itu terlihat berambut keriting dan mempunyai tindik besar di bagian telinga. Akun sosial media pria itu juga banyak diburu oleh warganet, termasuk foto-foto dan postingannya pada 2016 lalu. Keluarga berharap kesaksian Saka Tatal soal foto DPO bisa bantu Peggy Setiawan bebas. Keluarga Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, menilai pernyataan Saka Tatal bisa semakin menguatkan upaya mereka untuk membebaskan Peggy Setiawan dari tuduhan tersebut. Hal itu disampaikan adik kandung Peggy Setiawan, Luciana, saat ditemui di rumahnya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Senin, 3 Juni 2024. Luciana mengaku bersyukur mendengar pengakuan Saka Tatal, salah satu terpidana kasus Vina dan Eki, tentang foto DPO kasus Vina dan Eki yang disebut berbeda dengan Peggy Setiawan. Alhamdulillah, karena memang Peggy tidak bersalah. Saka juga sudah mengatakan foto pelaku yang ditunjukkan oleh polisi dengan Peggy yang ditangkap polisi itu sangatlah jauh berbeda, ujar Luciana. Luciana mengatakan pengakuan Saka Tatal itu
bisa menguatkan bahwa kakaknya tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dia pun berharap agar polisi bisa membebaskan kakaknya. Kepada pihak kepolisian, mohon bebaskan kakak saya karena kakak saya tidak bersalah. Saka juga bilang begitu. Foto DPO sangat jauh berbeda dengan Peggy yang ditangkap saat ini, kata Luciana. Menurut Luciana, saat pembunuhan Vina dan Eki terjadi pada 27 Agustus 2016 di Cirebon. Kakaknya Peggy Setiawan sedang bekerja di Bandung. Karena itu kakaknya tidak terlibat kasus tersebut. Fakta terbaru, banyak keterangan bohong dari Aep soal pembunuhan Vina Cirebon. Sejumlah saksi merasakan kejanggalan dengan pengakuan Aep yang melihat pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon. Sejumlah pihak mulai meragukan soal kesaksian Aep yang mengetahui kejadian pelemparan batu terhadap Vina Dewi Arista 16 tahun dan Muhammad Rizky alias Eki di Cirebon, Jawa Barat. Setelah warga di sekitar SMPN 11 Cirebon bersuara, kini mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji turut buka suara soal keraguan itu. Soal warga sekitar, Ferry Herianto bahkan berani menjadi saksi sebagai lawan tandingan Aep di persidangan. Ferry awalnya bersuara ketika bertemu dengan Deddy Mulyadi yang saat itu sedang menelusuri jejak-jejak sebelum tragedi pembunuhan di sekitar TKP. Ia kemudian menyampaikan sejumlah kejanggalan yang dirasakannya soal kesaksian Aep kepada mantan Bupati Purwakarta tersebut. Sebelumnya, Aep sempat diwawancarai oleh Deddy soal kesaksiannya itu. Aep mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi pukul 22.00 WIB. Ketika kejadian, Aep mengaku sedang membeli rokok di samping SMPN 11 Cirebon. Ketika beli rokok, ada motor tuh lewat terus dilempari batu. Sudah habis itu dua korban langsung kabur. Terus dikejar sama anak muda yang biasa nongkrong di situ, ujar Aep kepada Deddy di channel YouTube Deddy Mulyadi. Ketika terjadi pengejaran, Aep yang mengaku takut langsung melarikan diri. Namun, kesaksian Aep diragukan oleh Ferry. Ferry bertanya-tanya di mana letak persisnya warung tempat Aep membeli rokok tersebut. Ia menyebut bahwa tidak ada warung di samping SMPN 11 Cirebon pada tahun 2016. Warung yang berada di samping sekolah itu baru ada pada tahun 2022. Pada tahun 2016 silam, bahkan hanya terdapat dua warung di sekitar sekolah tersebut. Warung Bu Nining yang letaknya berada di dalam permukiman dan warung di seberang SMPN 11 Kota Cirebon, tepatnya di depan Mandua Kota Cirebon. Berdasarkan Google Maps, warung tersebut dengan lokasi kejadian berjarak 110 meter. Ferry bersama Deddy pergi menuju warung di depan Mandua.